Soalnya Bandung memang memiliki sejarah penting di masa lalu. Terlebih, masih banyak bangunan tua peninggalan Belanda berdiri tegak menghiasi kota Kembang ini. Bandung tidak hanya terkenal dengan wisata belanja dan wisata kuliner saja, tapi juga terkenal dengan wisata sejarahnya dengan menikmati gedung-gedung tua yang cantik seperti ini. Menengok kota yang satu ini memang tak ada bosannya, baik dari segi alam maupun cita rasa makanannya. Tapi ternyata Bandung pun memberi kesan tersendiri bagi sekelompok orang ini. Mereka menamakan diri Bandung Trails, sekelompok orang yang mempunyai kesamaan hobi pada sejarah dan bangunan tua. Ya, tak salah kiranya bila mereka memilih Bandung. Soalnya Bandung memang memiliki sejarah penting di masa lalu. Terlebih, masih banyak bangunan tua peninggalan Belanda berdiri tegak menghiasi kota Kembang ini. Sebuah tempat bernama 0 km menjadi awal penjelajahan kami. Sekarang kita berada di kilometer 0. Kilometer 0 ini adalah titik di mana Dendels pertama kali menancapkan tongkatnya pada tahun 1808. Kenapa dia menancapkan tongkatnya di sini? Karena dia pada saat itu berkunjung ke Bandung yang masih hutan belantara. Lalu dia jalan dari Sungai Cicamundu ke kilometer 0 ini dan tiba-tiba dia mendapat inspirasi untuk mendirikan kota di dataran. Perhatikan baik-baik benda yang satu ini. Jangan salah mengira ya, benda ini bukanlah sebuah lokomotif kereta, melainkan stum, sebuah alat yang digunakan untuk membangun dan meratakan jalan raya pos yang membentang 1000 km hingga Panarukan. Di dekat kilometer 0 ada sebuah bangunan yang tak kalah uniknya loh. Savoy Homan. Hotel ini telah berdiri sejak tahun 1880. Wah, sudah lama sekali ya. Di zamannya hotel ini cukup terkenal, sampai-sampai tamu yang datang pun bukan tamu biasa. Sebut saja Charlie Chaplin, seorang aktor bisu asal Amerika sempat menginjakan kaki di hotel ini. Pada konferensi Asia Afrika, hotel ini menjadi tempat tinggal para Perdana Menteri, seperti Jawaharlal Nehru dan Presiden Soekarno. Ya, yang pertama di sini, makanya ini identik disebut. Hingga kini, Hotel Savoy Homan masih dijaga keasliannya. Sejak direnovasi di tahun 1931, hanya beberapa bagiannya saja yang telah mengalami perubahan. Dulunya seluruh dinding kamar di hotel ini dilapisi oleh kayu jati seperti ini. Tapi karena terkesan kusam, akhirnya diganti oleh tembok yang berwarna terang. Tak puas mengunjungi dua tempat saja, perjalanan dilanjutkan ke sebuah bangunan yang cukup bersejarah. Dulunya ini merupakan kantor pemerintahan setempat. Kini gedung itu digunakan sebagai rumah dinas wali kota Bandung. Para Beaters, sebutan anggota Bandung Trails ini tak melewatkan kesempatan mengabadikan bangunan bersejarah ini. Sebenarnya apa ya tujuan mereka mengikuti kegiatan ini? Kalau Kuba itu nggak kenal sama budaya sendiri, apalagi di Bandung ini terkenal banget sama bangunan-bangunan bersejarahnya, apalagi arsitektur art deco-nya keren banget. Jadi kayaknya kalau nggak kenal gimana gitu. Terus kalau ada teman-teman datang dari luar kota terus minta jalan-jalan kan, mesti kita sebagai orang Bandung nggak bisa ngantar teman-teman gitu. Tujuan terakhir adalah Jalan Braga. Sebuah jalan yang dulunya disesaki dengan toko-toko dan tempat hiburan. Disinilah orang-orang Belanda menghabiskan akhir minggu mereka untuk bersantai. Braga Permai ini salah satunya, sebuah restoran yang masih bertahan dengan keasliannya hingga sekarang. Kalau tidak percaya, silahkan tengok dapurnya. Di dalamnya masih terdapat sebuah oven pemanggang kue yang usianya telah ratusan tahun. 3 oven ini langsung dipakai bisa mencapai 2000 kue. Anggota Bandung Trails yang tampaknya kelelahan ini pun menyempatkan diri untuk sejenak mengisi perut. Menikmati santapan nikmat sekaligus bernostalgia menuju zaman keemasan Jalan Braga yang kini tak seramai dulu. Menu-menu tertentu dari zaman penjajahan Belanda dulu masih tetap dipertahankan. Misalnya es krim yang baru saya pesan ini.